Ada beberapa pertanyaan yang datang ke Bara dan salah satunya Bara angkat kali ini di video ini, yaitu pertanyaan seperti ini. Bang, saya latihan. Latihan tangan, latihan kaki. Tapi kenapa ya perkembangan kaki saya jauh lebih cepat dibandingkan lengan? Dan lengan itu lebih lambat. Kok bisa ya? Padahal kan saya latihan bang, latihan lengan juga, latihan kaki juga, tapi kenapa perkembangannya bisa jauh lebih lambat gitu loh, dibandingkan kaki. Oke, di video ini Bara coba untuk menjawab pertanyaannya. Semoga jawaban ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman stroker di sana, sehingga bisa menambah pemahaman untuk latihan lengannya sendiri di rumah yang sekarang saat ini sendiri, dan menonton video ini bisa menambah hasil dari latihannya. Oke, yang pertama faktornya adalah kebanyakan kan penderita stroke saat dia menderita stroke and then kemudian tertidur, and then yang pertama di benaknya adalah saya ingin berjalan, saya ingin mobilisasi, saya ingin berpindah, saya bisa duduk dulu, kemudian habis duduk dia bisa berpindah ke arah sana gitu kan, berpindah ke toilet, berpindah ke tempat makan, berpindah ini tanpa adanya alat bantu kursi roda atau tongkat. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa penderita stroke lebih banyak melatih kakinya dibandingkan lengannya. Ini yang bisa membuat kenapa perkembangan di kaki jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan di lengan. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kaki ini kan letaknya di bawah. Dan fungsinya adalah, fungsi kaki kita kan adalah untuk berjalan, mobilisasi. Nah, dalam berjalan itu banyak sekali namanya gerakan-gerakan menumpu. Nah, kaki itu lebih banyak menumpunya dibandingkan lengan. Jadi dalam keseharian, kalau kita lihat ya saat stroker itu berjalan dengan tongkat kah, atau berjalan tanpa tongkat, berjalan pincang atau apa, tetap saja dia menumpu. Nah, menumpu ini adalah kalau kita kenal namanya aproksimasi ya. Ini bisa menyebabkan kontraksi otot, kurangnya spastisitas dan lain-lain. Sehingga gerakan menumpu penting sekali oleh penderita stroke. Gitu. Nah, ini di lengan tidak gitu, tidak ada. Karena kebanyakan penderita stroke lengannya digantung ya. Kemudian dibiarkan saja di bawah tanpa ada gerakan-gerakan menumpu. Gerakan mendorongnya jarang sekali. Seberapa banyak penderita stroke yang melakukan gerakan mendorong pada lengannya sehingga lengannya banyak perkembangannya? Kan jarang gitu loh. Coba pertanyakan kepada diri teman-teman stroker sekalian di sana, apakah saya sudah melakukan gerakan mendorong sebanyak mungkin, sesering mungkin, sehingga perkembangan tangan saya juga masih lambat? Saya rasa gerakan mendorongnya jarang sekali. Nah, kali ini Bara ingin membahas tentang aproksimasi atau gerakan menumpu atau gerakan mendorong. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Bersama saya Bara, Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda.
Oke, bagi teman-teman yang masih banyak mengeluh tentang oke, bahu saya turun kan gitu ya, bahu saya kan turun ya kalau disentuh di sini, disentuh, oh masuk 2 jari, masuk 1 jari, turun. Bahunya turun bukan berarti bahunya turun begini ya. Kalau ini bahu begini betul turun seperti ini ada sudah ada kelainan skoliosis. Oke, maksudnya bahu turun adalah kita sentuh, jadi ininya turun. Bonggol bahunya yang turun dikarenakan kelemahan otot deltoid atau otot sekitar bahu atau ligamen-ligamen bahu semuanya lemah, jadi ya ininya turun. Kalau dimasukin sini di jarinya 2 gitu, dia turun. Ini yang dikatakan bahu turun. Oke, tapi kalau kalau bahu turun seperti ini kelainan postur. Ini adalah skoliosis. Ini lain lagi nanti latihannya. Oke, yang saya maksud adalah bahu turun ada ini. Oke, langsung kemudian tangan yang belum ada gerakan sama sekali ya, atau sudah ada gerakan tapi ngangkat juga masih susah gitu. Langsung gerakannya juga banyak juga yang misalnya sikunya menekuk gitu. Kalau siku menekuk begini bisa bang, meluruskan bisa, tapi kok pas ngangkat kok tetap ya dia pastinya dia menekuk sikunya. Ini kan dikarenakan adanya spastisitas. Nah, caranya supaya terjadi gerakan, yang pertama mobility. Jadi kan pernah Bara menjelaskan bahwa tahap-tahapannya pertama harus kita dapatkan mobility dulu. Mobility dulu, maksudnya gerakan kontraksi ototnya harus kita dapat dulu, baru ntar stabilitasnya, baru mobility and stability, bergerak dalam kestabilan. Ya, jadi mobilnya dulu, gerakannya dulu didapat. Caranya adalah dengan aproksimasi. Dan ini menentukan sekali. Aproksimasi mendorong, menumpu weight bearing itu sangat berguna dan penting sekali oleh kepulihan penderita stroke. Makanya kita bahas untuk aproksimasi. Jadi supaya bahunya naik, oke, kemudian tidak sering sakit, kemudian juga sikunya bisa lurus ya. Terjadi gerakan-gerakan pada bahu nantinya, kemudian gerakan-gerakan sampai ke jari. Jadi dimulai latihannya dengan aproksimasi. Jadi jangan ditinggalkan gerakan aproksimasi. Aproksimasi kalau Bara mengatakan adalah gerakan wajib penderita stroke. Jadi terus dilakukan gerakan aproksimasinya, gerakan mendorongnya sehingga lengannya bisa lebih fungsional. Oke. Bagaimana cara gerakannya? Ya, kita mulai gerakannya dari gerakan yang pertama. Oke, sebelum saya masuk kepada latihan-latihan mendorong pada lengan, saya ingin memperkenalkan satu alat dan mungkin juga tidak asing lagi alat ini. Ini adalah alatnya. Bagi yang tahu, alat ini biasa digunakan sebagai alat tensimeter manual. Kalau di online itu banyak sekali ya tensimeter manual, itu murah sekali, range-nya antara 80 ribuan sampai ke 150 ribuan. Nah, fungsinya buat apa sih gitu kan? Ini kan fungsinya buat tensi bang, untuk mengukur tekanan darah saya. Memang alat ini digunakan dalam kedokteran untuk mengukur tekanan darah kita. Tapi untuk latihan aproksimasi ini juga bisa digunakan, dan ini bagus sekali untuk mengontrol seberapa besar tekanan dorongan kita. Sehingga benar-benar ini gerakan mendorong atau gerakan menumpu. Karena ada dua, ada gerakan weight bearing, ada aproksimasi. Kalau weight bearing hanya menumpukan berat badan, tapi kalau aproksimasi dengan gerakan mendorong sehingga menghasilkan kontraksi di otot-otot seluruh lengan ataupun kakinya. Oke, nah ini alatnya. Bagaimana sih cara menggunakannya? Yuk kita lihat ya, seperti ini. Sebentar, saya kebawakan. Oke, pertama alat ini kita kita tutup seperti ini ya. Kita tutup seperti ini. Oke, sudah ditutup seperti ini. Oke, nah, sudah terkunci. Oke, seperti ini. Lalu kita pisahkan sebentar, Oke, kita pisahkan, ininya kita kunci. Oke, kita kembungkan. Kita tekan ya, kembungkan dengan tangan yang sehat. Oke, lihat ya, sudah menggembung seperti ini. Oke, sudah menggembung. Oke, ini sudah menggembung ya, Oke, kita rapikan. Oke, ini sudah menggembung ya, Kita tes ya. Kalau menggembung di sini kita tes. Oke, kita tarik. Oke.
Ini jamnya berfungsi. Oke. Kita lakukan seperti ini. Oke, gerakan yang kita lakukan ini gunanya untuk latihan apa? Gerakannya seperti apa? Oke, gerakan yang pertama adalah gerakan yang general. Nah, ini gerakan general, gerakan aproksimasi yang pertama. Gerakan aproksimasi yang pertama. Yang pertama ini kita taruh di sini. Oke, kita taruh di samping seperti ini. Oke. Kalau misalnya jarinya menggenggam, ya kita genggam seperti ini ya. Jarinya kita genggam seperti ini. Oke, kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Kemudian jarumnya kita taruh di sini. Oke. Lihat ya. Jarumnya kita lihat di sana. Kita lihat di sana jarumnya. Oke, saat kita taruh tangan kita lihat, oh jarumnya di angka 60. Kita taruh seperti ini. Ini di angka 60. Oke, sikunya harus lurus. Oke, kalau yang bisa meluruskan siku, sudah bisa meluruskan siku, bagus. Oke, kemudian kalau yang belum bisa ditahan seperti ini. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan gerakan mendorong, bahunya dikebawahkan. Dorong ke bawah. Oke, sampai di jarum di 140 misalnya. 140. Tahan. Dorong sampai 140. Tahan. Tahan di 140. 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 Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Oke. Kemudian lakukan lagi, dorong bahunya ke bawah. Dorong bahunya ke bawah. Jadi yang mendorong bahu. Dorong bahunya ke bawah. Oke, tahan 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau belum bisa, tarik tangannya di sini. Oke, taruh tangannya di sini. Lurus. Tapi jangan juga terlalu lurus ya. Ini nanti kalau terlalu mengunci ini akan menyebabkan sikunya sakit. Oke, jadi agak sedikit tidak mengunci. Oke, dorong ke bawah. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 140 tahan. 5, 6. Kalau sudah bisa 140, tambahkan ke 160. Dorong lagi ke bawah 160. Oke, ini adalah gerakan aproksimasi yang pertama. Masih kedua masih sama, ini taruh di samping, kemudian ini ada kita taruh barang sesuatu di depan sana ya. Di depan di sisi yang sakit, di depan di sisi yang sakit. Oke, di depan sisi yang sakit, di depan sisi yang sakit. Oke, kemudian tangannya seperti ini. Oke, mendorong tetap di 140. Oke, tahan, kemudian coba untuk mengambil sisi yang sakit. Mengambil barangnya ini. 1, lepas. Oke, dorong lagi sama bahu, dorong sama bahu, tahan 140. Oke. 2. Lihat jarumnya, kita lihat. Tahan. Oke, lagi dorong. 3. Oke, again. Perlahan saja. Dorong 140, tahan 4. Very good. Dorong 140, tahan 5. Oke, again. Dorong 140, tahan 6. Lihat ya, sikunya lurus ya. Sikunya jangan terlalu mengunci tapi lurus. Oke, dorong. Tahan. 6. Oke. 7. Oke. 8. 9. Dorong 140. 10. Oke. Kemudian kalau sudah bisa lebih jauh. 1. Yes, lebih jauh. 2, good, lebih jauh. 3, lihat, lurus, pertahankan, dorong lurus. 4, oke, terus, lihat. 5, dorong lurus, 140 tahan. 6, very good, dorong lurus, 140 tahan. 7, again. 8, again. 9, again. 10. Itu gerakan yang kedua. Oke, gerakan yang ketiga kita kan harusnya ke segala arah ya. Tadi sudah ada yang ke samping. Oke, kemudian gerakan yang kedua ke arah depan. Ke arah depan bagaimana caranya? Ya, pertama bisa kita taruh tangannya ininya di depan. Di depan seperti ini, kita taruh di depan tangan kita yang sakit. Oke, taruh ini yang sakit ya. Ini yang sakit. Oke, kita taruh di depan seperti ini. Oke, ini jarumnya kita lihat. Oke, kemudian dorong bahu yang mendorong bahu. Oke, kita lihat ya, saya jauhkan lagi sedikit lagi. Oke,
yang mendorong bahu, yang mendorong bahu, yang mendorong bahu, bukan badan. Oke, kalau badan oke juga, tapi aproksimasinya tidak dapat. Tapi dapat namanya weight bearingnya dapat, aproksimasinya tidak. Oke, kemudian kita lihat jarumnya. Oke, kita pertahankan di 100 misalnya. Oke, kita tahan di 100, tahan di 100, tahan di 100. Tahan di 100. Saya tambah sebentar. Saya tambah, oke saya tutup. Oke. Saya tambah. Oke, saya tutup. Oke, good. Very nice. Oke, taruh di depan seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, pertahankan 100. Oke, di 100 pertahankan. 1, 2, 3. Oke. Dorong lagi. 1, 2, 3. Lepas. Dorong lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 hitungan. Lepas. Oke, dorong. 1, 2, 3, 10 hitungan. Lepas. Dorong. Bahu yang mendorong. Oke, lepas. Dorong. 10 hitungan. 100. Lepas. Oke, ini gerakan yang kedua, ini supaya tangan kita nanti bisa naik ke atas ataupun meluruskan siku sambil ke depan. Oke, jadi gerakannya mendorong ke depan. Oke, bahunya yang mendorong ya, bahu yang mendorong. Kalau badan yang mendorong nanti badan. Oke, kalau ini bahu yang mendorong. Oke, satu dorong. Oke, pertahankan di angka 100, di angka 100, pertahankan di angka 100, pertahankan di angka 100. Oke, 10 hitungan. Oke, ini gerakan yang ketiga. Selanjutnya gerakan yang keempat, kita menggunakan tembok. Oke, tembok kita taruh di sini. Oke, nice. Oke, good. Ini tembok. Oke, kita taruh di sini tembok. Oke, kurang kelihatan ya, kurang kelihatan. Oke, saya jauhkan lagi, bodi saya kurang kelihatan. Nah ini, kita lihat ya. Ini yang mendorong itu bahu. Yang mendorong bahu, kemudian lengan. 1, lihat otot-ototnya bergerak. 2, dorong. 3, sama, pertahankan di 100. 4, pertahankan ininya di 100. 100, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas. 100, 1, 2, tahan. 3, 4, 5, lepas. Oke, dorong. 100, dorong 100, lepas. Dorong 100, lepas. Oke, 10 hitungan sesering mungkin, itu jauh lebih baik. Ini gerakan yang keempat. Oke, sahabat Revorke Home Care, saya berikan 4 gerakan dulu untuk dilatih aproksimasi dasar untuk gerakan-gerakan di lengan. Oke, jadi aproksimasi atau gerakan menumpu pada anggota gerak itu sangat penting sekali. Sangat mempengaruhi sekali cepat atau lambatnya perkembangan latihan kita. Oke, apalagi yang latihan sendiri ya, yang melihat video bara gitu, yang tidak bisa berjalan ke fisioterapi yang ada di rumah sakit. Kalau bisa datang ke fisioterapi yang rumah sakit lebih baik karena akan dipandu oleh fisioterapi. Tapi kalau tidak bisa latihannya di rumah sendiri, menonton video saya, lebih baik kita menggunakan alat tadi untuk aproksimasi. Karena aproksimasi dan menumpu itu sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan dari latihan kita. Oke, jangan lupa ya, aproksimasi weight bearing itu adalah gerakan wajib, gerakan utama. Weight bearing, aproksimasi, terutama aproksimasi, mendorong sehingga gerakannya tadi bisa menimbulkan kontraksi di seluruh lengan sehingga tadi yang spastiknya itu akan berkurang. Oke, kemudian gerakan-gerakan fungsionalnya mulai timbul. Oke, selain gerakan-gerakan yang sebelum yang banyak di video bara, aproksimasi ini adalah gerakan wajib. Jadi wajib dilakukan oleh penderita stroke agar mengurangi kaku, bahu yang turun itu naik lagi, kemudian nyeri bahu juga akan lama-lama hilang karena otot bahunya sudah kuat, tidak turun lagi. Kemudian lagi jari-jari juga nanti akan mulai bergerak ya. Lakukan gerakan aproksimasi karena aproksimasi ini sangat penting sekali untuk penderita stroke. Demikianlah video bara kali ini. Bara akan lanjutkan untuk aproksimasi di latihan yang lainnya nanti. Selanjutnya coba lakukan 4 latihan ini dulu. Ini akan sangat berguna sekali untuk kalian para penderita stroke
Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, jangan lupa untuk menantikan video yang lainnya. Yang belum subscribe, yuk di-subscribe agar mendapatkan notifikasi di video-video selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih sekali sudah mengikuti video Bara kali selama ini. Ya, tetap semangat, stroker punya kesempatan pulih yang besar. Oke, yuk semangat, tetap latihan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.